Haleluya, sebuah sukacita besar saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tetapi percayalah kuasa dan lawatan Allah hadir atas kehidupan kita keluarga demi keluarga. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersama-sama beribadah. Kami percaya Engkau akan melawat ibadah ini dari awal hingga selesainya. Bahkan berkat, kuasa, urapan Allah bekerja melawat hidup kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami Tuhan, baik rumah yang kami gunakan di mana kami ada untuk melakukan ibadah bersama-sama dalam siaran online ini Tuhan. Kami percaya Engkau kuduskan ya Bapak. Dan Engkau juga akan membawa kami Tuhan untuk menikmati menit demi menit dalam puji-pujian. Maupun ketika kami mendengar kebenaran firman Allah, ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir Tuhan melawat kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, kami rasakan. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan pagi hari ini. Amin, haleluya. Kemenangan terjadi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Haleluya. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari nikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, dengan iman nyatakan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Pemulihan sekali lagi katakan kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, Allah kita hebat. Amin saudara. Amin. Allah kita dahsyat. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kita nyatakan Tuhan, Engkau Allah yang hebat.
Engkau Allah yang dahsyat, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata, dan terjadi saat ini. Amin. Kita akan puji ini sama-sama. Hebat dan kuat perbuatan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang besar bagiku. Semua kutuk dan dosa Kau tanggung di salib-Mu, keselamatan dan berkat bagiku. Hebat dan kuat, hebat dan kuat perbuatan-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu yang besar bagiku. Semua kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Amin. Amin. Tanggung di salib-Mu, keselamatan dan berkat bagiku. Kemenangan besar terjadi. Amin. Kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi. Mujizatnya terjadi. Kemenangan besar terjadi. Amin. Kemenangan besar dinyatakan, kemenangan besar terjadi. Mujizatnya jemaat saja pujian ini. Kemenangan besar terjadi. Kemenangan besar dinyatakan. Amin. Haleluya. Ya, sama-sama kemenangan, kemenangan besar terjadi. Haleluya. Walaupun saudara berada di rumah, sukacita Tuhan mengalir di dalamnya. Mujizatnya terjadi, mujizatnya, mujizatnya terjadi, mujizatnya, mujizatnya terjadi. Sekali lagi dengan iman, mujizatnya terjadilah. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan pegang hidupku. Kita nyatakan kepada Tuhan, tanpa Engkau memegang hidupku, tanpa Engkau mengubah hidupku Tuhan, aku tidak dapat berjalan sendiri. Dan kalau saudara ingin Tuhan melawat hidup kita angkat pujian ini sama-sama. Kita berkata kepada Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Kita mau tinggalkan yang lalu, tinggalkan jalan hidup yang lalu, melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah bersamamu dalam lembaran baru, dan firman-Mu menerangiku. Pegang tanganku Tuhan, tinggalkan jalan hidup yang lalu, melangkah bersamamu dalam lembaran baru, dan firman-Mu menerangiku. Ubahkanku sebagai bejana-Mu jadi baru, seperti yang Engkau mau. Bentuklah ku sesuai rencana-Mu yang ingin
Saudara angkat pujian ini dengan satu keyakinan. Allah melawat kita. Amin, Yesus. Di tempat saudara ada, percayalah, tangan Allah sedang mengurapi kita satu persatu. Amin, Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Sebagai bencana jadi baru seperti yang Engkau mau. Bentuk aku sesuai rencanamu. Ya sekali lagi katakan, mengawali segala sesuatu selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami sudah menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya semuanya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya bagi kami juga Tuhan menikmati berkat ilahi dari sorga melalui pekerjaan firman Allah. Hamba-Mu yang Engkau siapkan mengurapi ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami percaya firman itu akan membuat hidup kami semakin bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kembali duduk. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Kita kembali bersama bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita rindu percaya, biarlah iman kita terus tumbuh, saudara. Terus meningkat dari waktu ke waktu, meskipun keadaan yang ada, saudara, makin tidak menentu adanya. Situasi yang ada, saudara, mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi biarlah kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai penolong dan perlindungan yang teguh di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara sekalian, pagi hari ini marilah kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Saya akan membacakan saudara ayat-ayat ini. Dikatakan saudara, adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia menerima kita apa adanya. Ya. Namun saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus seperti itu. Harus ada satu perubahan saudara di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Mengapa saudara? Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang baik. Bahkan saudara yang terbaik. Saya percaya saudara, orang tua yang baik, dia akan mengarahkan, dia akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Apalagi Tuhan. Orang tua yang baik saudara, pasti dia akan memikirkan hal yang terbaik untuk anaknya saudara. Apalagi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya bagi saudara dan saya. Dia berikan nyawanya saudara untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kehidupan kita. Dia berikan firman-Nya saudara untuk menuntun menjadi pelita bagi perjalanan kehidupan kita. Dia berikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara untuk menolong kita, menghibur kita,
bahkan mengingatkan senantiasa akan kita supaya kita tetap ada dalam kebenaran firman-Nya. Dia memberikan saudara pasukan malaikat surga untuk menjaga kita. Dan semuanya itu saudara, agar kita menjadi yang terbaik. Ya. Sehingga Tuhan Yesus rindu saudara. Dia rindu melihat ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Terlebih saudara, pada akhir zaman ini, setiap kita mau tidak mau, kita siap atau tidak siap, kita suka atau tidak suka saudara, semua akan disucikan, dimurnikan, dan diuji saudara. Firman Tuhan saudara berkata di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jelas saudara, Alkitab berkata penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Ya. Dari saudara dan saya, kita adalah rumah-rumah Tuhan saudara. Ya. Ditambahkan lagi saudara pada ayat yang ke-18, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Saudara tidak usah lihat, menilai, atau mungkin mengkritik orang lain dululah. Mari kita periksa dulu diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita saat nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Ini adalah satu peringatan yang keras bagi kita, bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Kita tidak berpuas diri dengan apa yang ada yang selama ini kita jalani saudara. Merasa cukup, puas diri tidak akan membuat kita bisa naik kepada satu kerohanian yang lebih tinggi. Masih banyak perubahan yang harus kita lakukan untuk kita mencapai gereja yang disempurnakan. Dan saudara, kalau kita perhatikan di dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata di sana, maka di seluruh negeri demikian firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Satu lagi saudara, nubuatan yang diberikan Nabi Zakaria tentang akhir zaman. Saudara, betapa sulit dikatakan, tidak mudah, bahkan sempit pintu yang harus dilewati. Dan tidak banyak orang yang dapat melewatinya. Jadi persiapkanlah diri kita untuk kita dapat dimurnikan, disucikan, dan diuji supaya kita semakin kuat. Melalui apa saudara? Dapat saja ujian itu melalui keadaan yang tidak menyenangkan dan berbeda dari yang kita harapkan. Di tengah keadaan seperti ini saudara, kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Belajar untuk bisa tetap mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pemurnian itu juga saudara bisa melalui orang-orang yang mungkin menjengkelkan saudara di sekitar kita. Ini bicara tentang buah roh. Kita harus punya kesabaran, harus ada penguasaan diri. Saudara, berapa banyak kita ketemu, diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan,
yang pandangan dan sikapnya saudara tidak enak untuk dilihat. Ketika kita mengerti bahwa ini adalah proses pemurnian, penyucian, dan pengujian bagi kita saudara, maka kita tidak perlu berontak. Kita tidak perlu marah-marah. Apalagi saudara kita akan membalas. Tidak demikian, anak-anak Tuhan harus punya kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saudara. Alkitab berkata besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Di tengah situasi ini Tuhan mau kita tetap membawa damai, kasih, dan sejahtera. Saudara, kasih bukanlah menerima orang sebagaimana harapan kita, tetapi menerima orang sebagaimana adanya mereka. Sehingga kita dapat membawa berkat, damai, dan kemuliaan Tuhan. Itu yang dapat tercermin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pemurnian orang percaya saudara juga dapat melalui badai-badai kehidupan. Di dalam badai anak Tuhan belajar saudara untuk berserah, untuk bertekun dan berharap sepenuhnya kepada Allah pemilik hidup kita. Tuhan izinkan kita berada dalam situasi yang terdesak saudara. Situasi-situasi yang memang tidak mengenakan kita. Bukan untuk kita menjadi panik dan bingung saudara. Tetapi itu melatih kita untuk kita tetap tenang. Tidak bisa saudara dalam waktu yang singkat kita melatih diri. Ada beberapa orang mungkin saudara bahkan sebagian anak Tuhan butuh waktu untuk bertahun-tahun saudara. Bisa juga saudara dalam sepanjang hidupnya dia dilatih untuk tetap ada di dalam keadaan tenang. Mari saudara ikuti proses yang Tuhan mau. Kita sedang dimurnikan, disucikan, dan diuji. Supaya kita didapati benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan Yesus pasti datang saudara, sesuai dengan janjinya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan saudara, marilah kita bersama-sama saudara untuk menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang berada di rumah, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan namanya, bahwa Dia adalah betul-benar jalan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan.
hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Mari saudara sekalian, kita berseru memanggil namanya. Hanya nama Yesus, Berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. hanya nama Yesus. hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Mari saudaraku sekalian, kita serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau tahu keberadaan kami Tuhan saat ini. Di waktu-waktu, di saat-saat yang sulit di dalam kehidupan ini Tuhan. Bahkan di muka bumi ini Tuhan, Engkau sedang melakukan satu goncangan Tuhan. Lewat wabah pandemi yang ada Bapa. Semua orang dimanapun mengalami ketakutan dan kekhawatiran Tuhan. Tetapi kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sedang dilatih Tuhan. Untuk boleh kami tetap berharap sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami dapat mengendalikan kehidupan kami Tuhan. Menguasai kehidupan kami. Untuk kami tetap dapat berdoa Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan adalah waktu-waktu yang benar-benar singkat adanya. Kedatangan-Mu kali yang kedua sudah sangat dekat Tuhan. Itu sebabnya Bapa, persiapkan hati-hati kami Tuhan, kehidupan kami. Untuk kami boleh dimurnikan, disucikan, dan diuji dari waktu ke waktu. Supaya kami tampil seperti emas di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga yang ada Tuhan. Satu persatu pribadi yang ada Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar berkat Allah, kasih karunia Allah limpah atas kami sekalian. Penjagaan yang Engkau berikan Tuhan, limpah atas kami sekalian Tuhan. Dijauhkan daripada segala mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan sakit penyakit Tuhan, dilalukan dari setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu juga berdoa untuk negara kami yang tercinta ini Indonesia Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan bangsa kami Tuhan. Baik dari pemimpin pusat maupun sampai ke daerah Tuhan. Hikmat yang daripada Allah, kekuatan yang daripada Allah ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga semua kebijakan yang ada Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus menyertai sepanjang minggu ini Tuhan dalam perlindungan dan penjagaan yang daripada Allah. Dan saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan saudara. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saudara, tetap kuat di dalam Dia. Tidak goyah saudara, tetap teguh pegang firman-Nya. Ya, dan kita percaya Tuhan akan menjaga dan memelihara kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.